Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JITV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mardika di acara Sarasehan, perbincangan seputar Jogja. Melanjutkan perbincangan sebelumnya mengenai zakat, kali ini kita kedatangan tamu berikutnya dari Basnas, yaitu Bapak Jazilus Sahok, Wakil Ketua 2 Basnas DIY Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Tema kali ini adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selamat datang Bapak. Selamat. Ya, ini terima kasih. Saya manggilnya Bapak Jazilus. Ya, bisa Pak. Pak Jazi. Ya, Jazil atau Pak Sahok. Pak Jazil ya, Pak Jazil. Selamat datang Pak Jazil. Ya. Nah, ini kita mau mengulik lebih dalam lagi terkait zakat, Pak. Sebelumnya kita sudah diberikan pengertian maksud makna dari zakat itu. Betul. Terus apa itu Basnas. Ya. Nah, kita ingin tahu ini mekanisme kepada siapa saja sebenarnya ketika pengkoleksian zakat itu di Basnas itu didistribusikan atau istilahnya itu ditasarufkan. Itu kemana saja, Pak? Dan kepada siapa? Iya. Ya, jadi memang Basnas ini kan lembaga pengelola zakat pemerintah, lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola. Nah, kata mengelola itu ya mengumpulkan juga mentasarufkan atau mendistribusikan. Nah, gitu. Nah, di dalam proses distribusi itu ini yang berhak untuk mendapatkan itu sesuai dengan ayat di dalam Quran. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, terus wal amilin dan seterusnya. Itu sampai ada 8 asnaf. 8 asnaf maksudnya 8 golongan. Yaitu pertama kepada distribusikan kepada fakir, miskin, wal amilin. Amil itu yang mengelola dana zakat itu. Mengelola juga dapat. Ya, karena bekerja Pak ya. Ya, bekerja untuk mengelola itu. Terus orang yang mu'alaf. Mu'alaf itu yang masih rentan hatinya, yang baru masuk Islam. Terus kita biasanya dikasih. Terus rikob. Rikob itu kalau dulu sih sebenarnya apa ya? Bahasanya budak. Tapi biasanya ini ditafsirkan bisa juga untuk memerdekakan budak. Jadi dana untuk memerdekakan budak. Pada waktu zaman itu ya. Nah, sekarang kan kalau konteks sekarang Pak? Konteks sekarang mungkin ya kita bisa digunakan untuk memerdekakan dari orang yang kena trafficking. Bisa juga kan? Itu masuk dalam trafficking, perdagangan manusia. Perdagangan manusia benar. Wah, itu kan itu kalau enggak kan betul-betul jadi budak. Itu mungkin bisa juga. Terus habis itu orang yang punya hutang, gharim. Bisa Pak? Bisa, orang yang punya hutang. Nah, ini menarik nih, Pak. Nah, orang yang punya hutang itu boleh. Tapi itu, asal hutang itu memang hutang untuk hidup ya. Hidupnya, bukan untuk konsumsi. Bukan untuk konsumtif. Kalau untuk konsumtif ya enggak bisa. Terus untuk di samping orang yang berhutang itu orang yang fisabilillah ya, berjuang di jalan agama, dakwah, ya gitu kan. Terus juga Ibnu Sabil orang yang dalam perjalanan lah, terus kehabisan ongkos gitu. Nah, itu bisa untuk itu. Jadi ini golongan-golongan itulah yang berhak menerima pendistribusian zakat itu. Tentunya ada verifikasi Pak ya? Ya, mesti itu. Jadi pemetaan, kita ada verifikasi. Jadi fakir itu gimana, miskin itu gimana gitu kan. Fakir, miskin, terus amil, terus habis itu gharim, rikob, mu'alaf gitu kan. Terus yang berjuang di jalan Allah itu agak luas ya, berjuang. Kalau dulu kan orang yang pergi berperang untuk ini kan. Kalau sekarang jihad fisabilillah ya orang yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam, bisa berupa guru-guru di pesantren, bisa para pendakwah, penceramah, terus yang berjuang di masjid-masjid itu gitu kan.
Jadi itu juga bisa. Dan Ibnu Sabil, orang yang kadang kehabisan ongkos di jalan dan memang dia tidak mampu, ya itu bisa dibantu. Nah, untuk ruang lingkup wilayahnya Pak, ini kan Basnas DIY. Ya. Hanya khusus DIY berarti Pak? Memang dianjurkan, itu memang kita utamakan adalah orang-orang yang berada di dalam DIY. Nah, kenapa? Karena memang dana zakat itu dikoleksi dari orang DIY, sehingga nanti kembali kepada orang-orang DIY. Nah itu, jadi memang anjurannya seperti itu. Jadi, nah beda lagi kalau memang di DIY sudah nggak ada orang miskin, nggak ada orang fakir kan? Amin itu kan? Amin itu. Tapi kan, itu bisa kecuali itu sudah terpenuhi semua kan itu. Tapi memungkinkan Pak ya untuk keluar daerah yang memungkinkan. Contohnya umpamanya ada bencana. Ya, itu terutama bencana, itu. Contoh umpamanya bencana. Nah, kalau bencana ini kan biasanya dana yang dikoleksi untuk bencana ini kan memang khusus untuk bencana itu. Nah, sehingga sebenarnya Basnas ini hanya bertugas untuk mengumpulkan itu dan menjadi mediator untuk menyalurkan ke lokasi bencana itu. Itu. Ini bisa nggak Pak kalau dari masyarakat sendiri itu secara mandiri, umpamanya ada masyarakat yang kekurangan itu mengajukan bantuan gitu Pak? Bisa. Jadi bisa. Itu kemana Pak? Itu langsung aja ke Basnas, ke kantor Basnas, atau nanti buka website di Basnas terus bisa mengajukan. Bisa mengajukan, bisa proposalnya bisa langsung diantar ke kantor Basnas di Jalan Ratno Dumila. Kan? Terus habis itu juga bisa melalui pengajuan melalui website. Jadi kita bisa memasukkan itu terus juga bisa. Nah, nanti pengajuan itu nanti akan berdasar sesuai dengan ini masuk dalam asnaf atau golongan yang apa. Kalau yang 6 golongan tadi ya? Iya, yang 8 golongan tadi. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria memang kita tidak bisa. Nah, kenapa ini harus 8 itu? Ya karena memang syariatnya itu kan memang harus di 8 golongan itu. Zakat itu harus seperti itu. Kan gitu kan. Nah, kalau di luar itu, kita ini kan Basnas juga diaudit syariah. Ada audit. Ada audit syariah. Jadi Basnas ada 2 audit. Dalam proses pentasarufannya ada 2 audit. Yaitu pertama audit syariah, dan yang kedua audit dari akuntan publik. Wah, lengkap ya. Jadi yang dari audit akuntan publik ini ada persoalan keluar masuknya keuangan, bagaimana pelaporan, bagaimana kayak itu. Nah, audit syariah ini berkaitan dengan apakah proses pendistribusiannya sesuai dengan 8 asnaf tadi, hukum syariat itu tadi. Syariat tadi. Kalau tidak sesuai itu melanggar. Nah itu. Jadi kita ini kayak 2 lapis lah. Beda kalau dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan itu kan, kita 2 lapis gitu. Jadi 2 lapis, ada audit syariah dan juga ada audit akuntan publik gitu. Kalau tidak sesuai dengan asnaf itu tadi, itu kita dianggap menyalahi syariah, menyeleweng dari syariah. Sesuai gitu. SOP lah. Tidak sesuai SOP gitu. Nah, ini kita perlu tahu juga Pak, ini apa aja Pak program-program Basnas terutama di bulan Ramadan ini. Iya. Jadi banyak sekali ya. Jadi kami ini punya kerangka kerja. Jadi itu bahwa kita punya 5 klaster program di dalam pendistribusian. Nah, nanti akan saya kaitkan dengan bulan Ramadan. Jadi pertama, kami punya program pendistribusian itu di klaster keagamaan yang kita namakan dengan DIY Taqwa. DIY Taqwa. Itu ada singkatan, Pak. DIY itu ya Daerah Istimewa Yogyakarta, Taqwa. Ya Taqwa aja, Taqwa itu kan berkaitan dengan hal-hal yang bukan singkatan, Pak ya. Taqwa maksudnya secara harfiah Taqwa. Taqwa ini simbol bahwa kita ini selalu akan proses mendekati kepada Tuhan itu. Jadi ya agama kan mengajarkan untuk mendekatkan kepada Tuhan. Jadi ya program itu maksudnya di Taqwa. Terus klaster kedua itu adalah yang di bidang pendidikan. Kita namakan dengan pendistribusian bidang pendidikan, kita namakan dengan DIY Cerdas. DIY Cerdas gitu. Itu bidang pendidikan.
Terus yang ketiga itu Pak, yang DIY Cerdas itu programnya buat apa Pak? Bikin apa Pak? Itu DIY Cerdas itu bisa untuk bantuan pendidikan kepada anak-anak yang SMA, yang kekurangan biaya, itu bisa, dan itu bisa mengajukan, bisa mengajukan, dan akan kita kasih. Meskipun katakanlah biasanya tanggungannya berapa gitu kan, berapa juta ya, kita ya karena kita harus meratakan seluruh DIY ya, jadi ya sifatnya memang hanya membantu, bukan memenuhi semua tanggungan gitu. Itu DIY Cerdas. Yang ketiga yaitu berkaitan dalam klaster kemanusiaan. Ya seperti bencana atau apa, itu kita namakan dengan DIY Peduli. Jadi peduli kepada sesama itu. Itu peduli sesama bisa ke luar negeri juga Pak berarti? Bisa. Kayak kemarin kita main Palestina. Iya, gitu. Palestina kemarin kita membuka open donasi dan alhamdulillah kurang lebih sampai sekarang dan masih kita buka. Ini sudah mencapai 500 juta. Dan sudah kita kirimkan ke Palestina. Itu melalui Basnas RI kan, itu nanti dikumpulkan semua di Basnas RI terus kita jadi itu DIY Peduli. Maksudnya masuknya di DIY Peduli. DIY Peduli maksudnya program di DIY Peduli. Terus yang ketiga itu di dalam keempat itu di dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Jadi bidang ekonomi kita namakan dengan DIY Sejahtera. Karena yang berkaitan urusan ekonomi kan berurusan dengan kesejahteraan ya. Jadi ini pun juga bisa kita berikan paket secara kadang bantuannya itu konsumtif atau juga produktif. Artinya itu yang bisa meningkatkan usaha gitu. Modal Pak ya. Modal bisa kita kasih modal, bisa kasih ya. Itu untuk UMKM dan yang usaha-usaha mikro terutama yang memang kekurangan. Informasi menarik. Ya. Terus itu yang DIY Sejahtera. Yang terakhir adalah di bidang kesehatan. Itu kita namakan dengan DIY Sehat. DIY Sehat. Jadi mungkin umpamanya ada masyarakat yang kira-kira fakir miskin terus dia punya tanggungan, dia terus untuk berobatnya atau untuk beli, kadang biasanya ada kita verifikasi itu ada beli kursi roda atau beli obat karena punya tanggungan di klinik atau rumah sakit, ya kita bantu. Nah Pak, terkait program Ramadan Basnas tadi Pak, iya. Itu informasi lengkapnya sudah ada di website Pak? Sudah, semua ada di website, dibuka saja websitenya nanti di internet bisa dibuka. Cara pengajuan apa segala ada. Itu di Basnas DIY itu nanti bisa langsung masuk. Bisa menggali informasi lebih lanjut ya Pak. Ya. Nah kalau yang untuk bulan Ramadan ini Pak, untuk bulan Ramadan 3 hari yang lalu kami sudah launching di Kepatian ini kemarin program khusus Ramadan. Jadi di antaranya program-program Ramadan yang kita ini, pertama adalah program bantuan logistik keluarga. Itu kami menyalurkan sekitar tahun ini itu sekitar 2.400 paket logistik keluarga yang itu kita peruntukkan untuk tenaga-tenaga bantu yang ada di lingkungan Pemda DIY. Terutama yang tidak P3 kan, tidak ASN ya, yang honorer. Honorer kayak tukang sapu, kayak parkir, kayak yang di lingkungan masing-masing di OPD, di dinas-dinas itu. Sejumlah 2.400 paket. Itu sudah turun Pak atau? Sudah, ini sudah sekitar ini kan terus kita turunkan, dan ini sudah 60% sudah turun gitu. Ini ongoing lah, sudah turun. Habis itu ada paket Ramadan Bahagia. Paket Ramadan Bahagia itu nanti kita sebarkan kepada duafa dan kepada biasanya ke masjid-masjid untuk marbot masjid kayak gitu. Yang apa kok bahasa ngopeni masjid, ngopeni jamaah, terus kaum duafa, fakir miskin, keluarga-keluarga di situ. Terus ada paket takjil Ramadan. Itu di mana itu Pak? Itu biasanya kami itu sebenarnya di sekitar ini kantor Basnas. Nah, biasanya takjil gratis. Ini kita ada sekitar 250-an paket. Itu. Tiap hari? Tiap hari sekitar mungkin 100 ya, 100 itu. Jadi kita terus habis itu ada paket
zakat fitrah. Zakat fitrah ini nanti akan kita sekitar 12 ton. 12 ton? 12, ya 12 ton untuk ya du'afa ya. Du'afa yang belum bisa memfitrahi dirinya. Iya, kayak gitu. Jadi nanti kita sebar ke seluruh DIY di berbagai kabupaten kota gitu. Nah, karena memang DIY ini kan sebenarnya kan di masing-masing kabupaten kota kan ada basnas sendiri-sendiri. Artinya itu juga kita kerjasama dengan basnas tempat, bahwa katakanlah dari provinsi, karena provinsi kan wilayahnya semua ya. Iya. Tapi kan kalau distribusi itu bekerja sama dengan basnas tempat, kabupaten kota gitu. Sehingga mungkin itu bisa ditambah juga. Umpamanya kita ada 12 ton. Barangkali dengan 12 ton ini ada tambahan lagi dari kabupaten kota kan malah lebih baik, lebih bagus gitu. Ini informasi yang sangat berharga sekali Pak, terkait informasi pendistribusian zakat di Basnas. Itu tadi pemirsa, kalau ingin mengetahui lebih lanjut ya Pak, itu bisa langsung datang ke Basnas atau membuka websitenya. Itu bisa secara detail ada semua. Dan program, bahkan di situ umpamanya ada orang mau berzakat dan mau mendistribusikan kemana, artinya gini, itu keterbukaan informasi juga ada. Ya? Jadi itu biasanya juga saya ini umpamanya punya harta berapa, terus berapa harus berzakat berapa, itu bisa. Dan itu ada kalkulator zakatnya. Anda tuh termasuk wajib sudah wajib zakat atau tidak, atau dizakati. Ya, kira-kira gitu. Ternyata kita hitung, ternyata saya malah harusnya dizakati. Jadi itu ada itu. Jadi semua itu hitungannya. Terus ini nanti ada jenis-jenis zakat, termasuk saya harus zakat apa. Ya. Karena zakat itu kan sebenarnya ada dua ya. Pertama adalah zakat untuk menzakati diri sendiri. Zakat fitrah ya. Zakat fitrah. Dan zakat harta yang kita punya di luar diri kita, yaitu zakat mal, kan gitu kan. Nah, ini zakat mal kan banyak jenisnya itu. Nah, tapi biasanya memang momentumnya kan zakat mal tidak harus di bulan Ramadan sebenarnya, karena kan hitungannya harus 1 tahun. Dan 1 tahun kan memang tidak harus 85 gram emas gitu kan. Nah, tapi 1 tahunnya kan biasanya itu dibarengkan dengan zakat fitrahnya itu, sehingga supaya orang nggak lupa kapan saya memulai 1 tahunnya itu kapan gitu. 5 gram emas kurang lebih 85 juta setahun. Betul, 85 Jadi kalau juta. Penghasilannya di bawah 85 juta itu malah dizakati. Iya, belum wajib zakat. Betul. Itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Pak Zazilus. Semoga bermanfaat bagi pemirsa JTV semua. Sampai jumpa di acara Sarasehan berikutnya. Terima kasih. Ini apa? Kalau